Berapa menit nih ya? Nah, sampai subuh besok nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amihi wa mukafian li mazidi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Herman, Pak. Bapak Herman sebagai Ketua Jam'iyah, apa ini namanya? Iya, apa namanya? Majelis Taklim Sempanan 6. Oh, Majelis Taklim Sempanan 6. Maksudnya Majelis Taklim Sempana itu sekolah SMP 6 angkatannya ke-6. Angkatan ke-6 ya. SMP 6 angkatan ke-6 Kota Tangerang ya. Iya. Udah jadi kota kan ya waktu itu. Waktu itu kabupaten, Pak. Oh, masih kabupaten ya? Oh, ya, kalau kabupaten, kota itu kira-kira tahun 95. 95 ya. Iya benar. 93. 93 ya? 93. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, tuan rumah Ibu Ustadzah Rani. Amin. Ustadzah kan untuk anaknya juga, Ustadzah juga ngajarin anaknya. Dan yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu Sempana 6 Tangerang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersatu padu. Kalau kata bahasanya Ibu Rani mah kumpul ngariung, patepung lawung, paamprok jongok, patepang wajah. Ini bahasa orang mana? Sukabumi. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak panjang lebar membicara karena saya bukan penceramah kayak penceramah yang hebat. Ini penceramah kampungan. Kebetulan sama-sama satu kampung dengan Ibu Rani di sini. Dan kebetulan saya suka nongkrong di masjid. Iya. Emang begitu. Ya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul seperti ini, luar biasa ya. Ini kalau dalam bahasa Arab itu jam'iyah, ada juga jum'iyah, ada juga jamaah, mujtami'in, mujtami'at, ya. Mungkin ada juga dalam bahasa Indonesianya himpunan, ada ikatan,
ada persatuan, ada perkumpulan, sama-sama dalam satu jamaah dari sekian manusia yang lebih dari 3 orang itu sudah jamaah ya. Kenapa kok penting sekali berjamaah atau berkumpul atau mengadakan ikatan seperti ini? Karena memang dalam jamaah itu banyak berkah. Banyak berkah. Bahkan ada hadis kalau tidak salah itu. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu ada bersama dengan jamaah. Gitu ya. Jadi kekuatan manusia itu adanya di dalam jamaah, dalam persatuan. Ya. Maka ada ungkapan apa? Al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'afun. United we stand and divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai itu tuh bahasa Inggrisnya. Kawin lagi. Saya tahunya Manchester United aja. Itu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya itu jamaah ya, persatuan. Coba kita lihat untuk bersatu itu banyak jamaah, banyak berkahnya itu apa? Dari sejak awal ketika kita bertemu mau berkumpul itu kita sudah senyum-senyum kan, betul nggak? Ya, masa ada orang pas ketemu langsung baudi gitu, pasti senyum. Jadi, kalau dalam bahasa Arabnya itu tabassum ya, apa tersenyum. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Smile ya, ya. Ismail. Ya. Pasti itu pas ketemu senyum. Lah emang kenapa senyum? Senyum itu mengandung apa? Mengandung umpan. Mengandung umpan. Mengandung arti, Pak. Mengandung arti pasti ya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW tuh at-tabassumu shadaqatun. Senyum itu adalah sedekah. Ya. Jadi baru saja kita ketemu sudah langsung bersedekah. Kan susah itu sedekah itu, untuk kita ngasih uang sama orang itu kan tidak gampang ya. Tapi ini hanya dengan senyuman saja kita sudah bersedekah pas ketemu. Tabassumuka fi wajhi ahlika shadaqatun. Ya, senyummu yang tersungging dari bibirmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi sudah dapat satu berkah pahala. Baru kita senyum doang gitu. Jadi kalau kita ingin banyak sedekah ya banyaklah kita senyum gitu. Senyum sendiri. Iya. Ternyata itu betul Bu Rani, itu kalau senyum itu obat ya. Kalau kita senyum itu jadi sehat gitu ya. Sifat. Ya sifatnya, sifaun kan. Atabassumu sifaun. Wah, baru ini. Ya, tersenyum itu adalah obat. Masya Allah. Itu baru satu ya. Kemudian biasanya kan ketika ketemu itu setelah senyum apa? Bersalaman. Salaman. Ada yang salaman begini, ada yang begini, ada yang kecipi apa itu? Cium kanan, cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu. Itu ya. Salaman. Kenapa dengan salaman ini? Ini perintah dari Rasulullah loh, salaman itu. Apa perintahnya? Kan tasofahu yadhabil ghillu min bainikum. Ya. Bersalam-salamanlah kamu, maka niscaya ya
akan hilang dari hatimu kotoran atau germat-germat yang ada di dalam hati itu ya. Rasa hasud, rasa dendam, rasa iri, rasa sewot, rasa pengen ngambek, rasa nafsu yang dan sebagainya itu akan hilang dengan adanya salaman. Nah, itu kata Rasulullah ya. Nah, itu berkah kedua. Udah dapat sedekah, yang kedua hati kita jadi bersih. Ya. Tidak ada suudon di dalam hati kita terhadap orang lain ya. Suudon dan sebagainya yang penyakit di dalam hati ini akan dibawa nanti sampai hari kiamat. Kalau kita masih punya rasa dendam sama saudara kita, sama teman-teman kita, itu nanti sampai hari kiamat akan ditanya ya. Akan dikumpulkan orang-orang yang pernah didolimi oleh kita ya. Ya. Kemudian nanti akan ditanya, kenapa kamu dendam sama saya ya, orang begini begitu dan sebagainya. Kalau gitu ya sudah, untuk balasannya yaitu kebaikanmu saya ambil satu tuh. Nah kalau yang didoliminya itu lebih dari 1 orang, ada 5 orang, berarti kebaikan kita diambil 5. Nah kalau kebaikan kitanya itu cuma 3, berarti ini yang disebut dengan bangkrut itu. Ya, muflis kata Rasulullah SAW. Ada orang ahli ibadah, enggak. Ini ayam saya, Pak. Oh iya. Masya Allah, ayam bebnya berkah Pak. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi kita harus menghapuskan sejak sekarang gitu, sebelum kita meninggal, supaya kotoran-kotoran di dalam hati kita ini tidak dibawa setelah meninggal, nanti di sana dipertanyakan sebagainya. Nah itu yang kedua. Udah dapat sedekah karena senyum, yang kedua bersalaman, hati kita menjadi bersih. Sehingga kalau hati sudah bersih ya tentunya kita tidak ada saling suudon di antara kita, tidak ada dusta di antara kita gitu. Semuanya saling bersaudara. Maka disitulah innamal mu'minuna ikhwatun ya, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sebenarnya antar mukmin itu saling bersaudara. Saling bersaudara. Maka kalau ada yang salah, betulkan, aslih. Kalau saudara kita saling berantem dan sebagainya, maka kita islah, damaikan ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Jadi mendamaikan orang yang sedang berantem itu, kita dapat rahmat ya. Daerahnya menjadi tenang dan sebagainya. Itu kalau hati kita kotor, maka apapun yang kita lakukan biasanya hasilnya itu kotor juga gitu. Nah, hasilnya itu tidak optimal, tidak maksimal. Tapi kalau hati kita bersih, kerja juga jadi enak ya. Mengobati orang juga jadi enak, bergaulan juga jadi enak. Itu kalau hati kita bersih. Nah ya. Kemudian setelah bersalam-salaman, kita bersilaturahmi kan, menghubungkan tali silaturahmi ya, saling mengasihi di antara kita ya kan? Saling berbicara, menanyakan tentang
kondisi, dan sebagainya. Menggembirakan antara satu dengan yang lainnya. Saling meluberkan diri dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul ini, berkumpul seperti ini jauh-jauh dari Sukabumi, dari Bekasi, dari Tangerang, dari mana-mana. Ini adalah untuk apa? Menyambung silaturahmi, menyambung rahim. Silat itu artinya menyambung. Ar-rahim, kasih sayang di antara kita. Dan ini perintah loh. Ya, bersilaturahim, menghubungkan tali silaturahmi di antara kita. Manfaatnya apa ya? Manfaat dari silaturahmi apa itu? Ada kan dalam hadis Rasulullah SAW, man aroda ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rizkinya dan menginginkan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahim. Menginginkan diluaskan rizkinya. Coba orang kalau datang bertamu ke rumah orang, pasti minimal dapat rizki yang berupa minuman air ya. Oh ya. Apalagi kalau lihat di sini, waduh, masya Allah, itu ada jeruk, ada apa itu nih? Ada cabai, ada suuk, ada donat dan sebagainya. Ini rizki nih. Tidak semuanya orang dapat ini. Orang di luar nggak dapat yang begini, yang ini. Hanya kita yang dapat yang ini ya. Itu rizki. Ya. Jadi kalau kita sering bersilaturahmi ke rumah-rumah orang, walaupun bukan sengaja kita minta dikasih makanan, tapi selalu saja kita mendapatkan rezeki dari Allah berupa makanan. Dapat pisang, ke rumah ini dapat jeruk, ke rumah lain dapat lagi kacang, ke rumah lain juga dapat donat, ke rumah lain lagi dapat pisang, apalagi kalau lagi sedang bagi-bagi uang di hari raya, dapat uang. Nah, itu rezeki. Kalau dikumpulkan bisa berapa plastik. Nah, itu rezeki ya, yang bersilaturahim. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya. Gimana ya? Kok silaturahmi bisa memanjangkan umur? Secara logika itu apa? Bagaimana ya? Ada seorang temennya, siapa itu? Abu Nawas ya. Abu Nawas kenal ya? Abu Nawas itu seorang yang cerdas ya. Walaupun dia orangnya rada lucu gitu. Ada yang menyebutkan dia juga wali gitu. Ya, itu zamannya Harun Ar-Rasyid. Jadi temannya ini datang ke Abu Nawas. Ya Abu Nawas, saya itu penasaran dengan hadis yang ini. Ya. Wa ayyun sya'alahu fi atharihi. Orang yang silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya. Saya mendengarkan keterangan dari ulama ini, dari ustadz ini, dari kiai ini, tapi belum menyenangkan, belum puas gitu dengan jawaban itu. Maka kalau menurut panjenengan itu apa gitu ini? Tafsirannya itu seperti apa gitu? Maka Abu Nawas menjelaskan begini gitu. Jadi kalau orang silaturahmi itu dari rumahnya ke rumah orang lain gitu. Itu biasanya terlewatkan oleh malaikat Jibril yang mau nyabut nyawa.
umpamanya malaikat Ijrail itu mau nyabut nyawa, namanya siapa ya? Andri. Si A, si A, si A, si B. Oke, si A oke dah. Nah, si A ini akan dicabut nyawanya di rumahnya pada hari Senin jam 10 siang umpamanya 10 pagi. Maka malaikat datanglah ke rumah itu mau mencabut nyawa si A ini. Pas ke rumahnya, Nggak ada. loh kok nggak ada? Gitu. Malaikat kan nggak dikasih tahu. Yang penting cabut nyawa di rumahnya jam 10. Gitu tuh. Pas ditanya yang di rumah, lagi kemana si A? Oh si A lagi sedang silaturahmi ke sebelah rumah. Akhirnya Pak, karena perintah untuk malaikat itu di rumahnya nyabut itu, ya dia malaikat tidak akan tidak akan melanggar perintah. Itu kan perintah dari Allah. Oh, akhirnya tidak jadi tuh nyabutnya. Datang lagi kepada Allah. Ya Allah, dia mau cabut nyawanya di rumahnya, tapi dia sedang silaturahim. Oh, kalau gitu ya sudah. Nanti lagi. Pas suatu saat diperintahkan lagi oleh Allah hari lain, hari Rabu umpamanya, hari Rabu untuk mencabut nyawa di rumahnya. Nah, jam 12 siang. Jam 12 siang datang malaikat ke situ. Pas ke rumahnya tidak ada juga. Lagi kemana nih? Dia lagi sedang silaturahim ke rumah yang sebelah sana gitu. Atau mungkin kalau dari Tangerang ke Sukabumi atau kemana gitu. Oh, tidak ada ya. Berarti tidak jadi tuh dicabut nyawanya. Ini siapa? Jawaban dari Abu Nawas. Itu orang yang sering silaturahmi itu umurnya panjang. Oleh Allah ditambahkan lagi umurnya. Ya, karena dia sedang bersilaturahim. Nah, itu jawaban dari Abu Nawas ya. Seperti itu. Nah, walaupun mungkin ada jawaban yang lainnya. Nah itu ya, jadi silaturahim ini sangat penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah pun mengatakan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan tali silaturahim. Nah itu ya. Ya alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini untuk menyambungkan tali silaturahim. Ya berkahnya apa? Tadi rizkinya ditambah oleh Allah, diluaskan. Kemudian yang kedua umurnya dipanjangkan. Kita kan selalu meminta doa kepada yang lain ketika ulang tahun itu untuk dipanjangkan umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tuh. Doa minta panjang umur, akan panjangkan umurnya. Ya. Tetapi jangan lupa, ya, jangan lupa orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya. Orang yang paling buruk pun adalah orang yang panjang umurnya. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi sama-sama panjang umurnya. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya. Orang yang paling buruk pun yang panjang umurnya. Cuman apa? Amalnya ini yang dilihat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hasuna amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Oleh karena itu, kalau ada penjahat yang lagi ulang tahun, jangan didoain panjang umur, kasihan. Kalau panjang-panjang malah semakin dosa.
pendek umurnya saling putih itu ya. Iya. Nah, iya. Nah, juga ada contoh dari Rasulullah SAW ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ibu-ibu datang kepada Rasulullah, merasa apa? Merasa terganggu, ibu merasa terganggu karena suaminya itu sering didatangin tamu rumahnya. Tiap hari ada aja yang sehingga banyak menghabiskan makanan. Ya. Jadi datang kepada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana kalau ada tamu ke rumahnya kemudian pulang. Jadi ketika tamu itu datang, itu kelihatan dia membawa apa? Membawa kambing, kemudian ada sapi, ada daging, ada segala macam, ngikutin dia. Gitu. Jadi tamu ini harus kita hormati. Karena apa? Karena dia membawa berkah. Ketika masuk ke rumah kita, maka dia membawa berkah. Banyak sekali itu berkahnya diperlihatkan itu ya. Ya, oleh Allah diperlihatkan mata basyirahnya oleh tamu itu ya, bawa ke rumahnya. Kemudian ketika tamu ini pulang, apa yang dibawa oleh tamu keluar? Itu ada kalajengking, kemudian apa itu ular segala macam yang dari rumah itu dibawa oleh tamu itu keluar. Jadi masuk berkah rezeki dari Allah dibawa oleh tamu, kemudian keluar tamu itu membawa segala macam bala, segala macam yang berbahaya bagi ya di rumahnya itu. Maka sering-seringlah kita mendatangkan tamu ya. Ibu-ibu jangan merasa terganggu dengan banyaknya tamu gitu ya. Nah, itulah silaturahim. Ada di dalam perkumpulan itu. Berkah perkumpulan itu ada di antaranya adalah silaturahim. Kemudian berkah lain dari berkumpulnya seperti kita ini bahwa doanya orang yang berkumpul itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadisnya hadis Tirmidzi ya, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda atau pernah didengar bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan tidaklah orang berkumpul sebagian memimpin doa, seorang memimpin doa dalam perkumpulan itu, yang lainnya mengaminkannya, kecuali Allah mengabulkan doanya. Jadi doanya orang yang berkumpul itu lebih dikabulkan ya, lebih gampang dikabulkan. Kenapa? Ya mungkin saja yang berdoa itu, baik itu yang memimpin doa ataupun yang mengaminkannya, itu ada yang baik di antara mereka. Kalau yang baiknya satu orang ya itu bisa terkabulkan semua kan begitu. Ya. Mungkin kalau doa sendiri kadang-kadang kan kita doa sedang dalam kondisi yang enak, kadang-kadang yang tidak, kadang-kadang lagi ingat kemana gitu, sehingga tidak ada yang nalangin. Kalau berdoa bersama itu ada yang nalangin di antara yang baik-baik itu pada saat itu di antaranya. Ya. Maka doanya gampang dikabulkan kalau doa bersama-sama. Ya. Kata Rasulullah, antara yang memimpin doa atau membacakan doa dengan yang mengaminkan itu sama pahalanya. Ya, sama pahalanya. Gitu ya. Itu di dalam sebuah perkumpulan seperti kita ini. Ya. Itu berkahnya. Selain itu juga ini lebih penting lagi karena dalam perkumpulan ini sengaja kita mengadakan taklim. Mengadakan taklim. Ya, yang satu orang ya itu istilahnya ceramah atau nasihat atau apalagi tausiah
atau wasiat, tausiah itu wasiatnya, atau yang lainnya. Intinya kita belajar. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah, ya, yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Ini kan kita dari rumah juga mungkin ada di sini ya. Nah, nanti akan dengarkan ceramah, akan mendengarkan taklim gitu. Itu sejak dari rumah sampai ke sini, ke tempat ini, kita niat untuk belajar, maka dicatat oleh Allah fisabilillah, seperti orang yang sedang berjuang fisabilillah. Maka kalau kita ini sekarang ada yang meninggal, kalau ya, lagi sedang belajar begini ada yang meninggal, maka dia mati syahid, ya, seperti orang yang mati syahid fisabilillah. Walaupun mungkin tingkatan mati syahidnya tidak sama dengan mati syahid yang perang gitu ya. Nah, ini mati syahid yang thalabul ilmi gitu. Bahwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Sampai pulang ke rumah. Ya. Jadi perjalanannya pun dihitung, Maka ini berkah dari perkumpulan yang ada di dalamnya itu taklim, ya, pembelajaran. Yang satu mengajar, yang satu belajar. Sama antara yang mengajar dengan yang belajar itu sama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti ini antara yang belajar dengan yang mengajar sama, itu adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang yang beriman. Nah, yang belajar dan mengajar. Saya dapat pahala ngajar, ibu-ibu, bapak-bapak juga dapat pahala belajarnya, gitu ya. Ini dari belajar. Mudah-mudahan kita juga selalu terus dalam kondisi kalau tidak belajar ya mengajar, kalau tidak mengajar belajar, gitu. Nah, bahkan kayak ahli pendidikan dari Indonesia itu seperti Ki Hajar Dewantara ya, mengatakan bahwa jadikanlah setiap orang itu adalah guru. Jadikanlah setiap orang guru. Ya, walaupun itu orang tua ataupun orang muda ataupun anak-anak sekalipun, itu ada unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Mungkin ada ungkapan atau kelakuan yang mengandung nilai pendidikan. Maka jadikanlah setiap orang itu adalah guru. Nah, kemudian jadikanlah setiap tempat itu sekolah. Dimanapun kita jadikan setiap tempat itu tempat untuk belajar. Ya, mungkin belajar itu kan tidak hanya sekedar pelajaran formal aja kan, ada yang formal, ada yang informal, ada yang non formal, ya. Yang formal mungkin kan sekolah, yang non formal mungkin yang pesantren nggak ada izinnya dari pemerintah, ya. Yang kalau yang informal lagi ngobrol begini itu, ngobrol-ngobrol kemudian dapat ilmu, gitu. Nah, itu semuanya dicatat sebagai fisabilillah, asalkan kita niatkan untuk belajar. Itu kehebatan kita berkumpul seperti ini, ya. Gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada seorang yang bertanya, nah, ya Rasulullah, saya ini makannya susah gitu, nggak bisa banyak makan, jadi makan daging atau apapun itu nggak kalau nggak suka itu ya nggak enak gitu makannya, nggak nikmat makan itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sama dia agar supaya mengumpulkan teman-temannya
makan bareng berjamaah. Nah, karena apa? Karena dalam jamaah itu ada kenikmatan, ada berkah kenikmatan, berkah kenikmatan itu, ya kan? Sehingga enak aja gitu kalau makan bersama-sama itu. Gitu ya, itu dalam berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul seperti ini, berjamaah, sama-sama, kita akan mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 bulan sekali ya, apalagi ya. Apalagi kalau sebulan sekali, apalagi kalau seminggu sekali, tidak mungkin. Kalau seminggu sekali tidak mungkin kan, banyak pekerjaan. Ya, minimal 3 bulan sekali. Alhamdulillah. Tapi walaupun 3 bulan sekali, sebulan sekali atau seminggu sekalinya dalam bentuk yang non formal kita bersilaturahim. Ya, kalau sekarang ini kan ada banyak sekali alat media kan ya. Tiap orang punya HP, bisa dengan cara share dengan WA atau dengan telepon atau dengan Instagram atau dengan apalagi yang lainnya itu. Jadi semakin kesini semakin banyak alat untuk kita bersilaturahmi sebetulnya ya. Semakin banyak. Ya, cuman kadang-kadang yang namanya kebaikan itu banyak sekali ininya, alasannya, banyak sekali godaannya. Setan juga menggoda kita mungkin ya. Males sekali kalau nulis-nulis gitu. Kadang-kadang malah justru yang enak itu kalau sudah mencaci maki orang itu baru enak tuh nulis. Ya. Jadi cobalah untuk mengisi media itu, baik itu untuk grup dan sebagainya, yang bernilai pendidikan, sehingga kita mendapatkan pahalanya. Nah, itu jamaah. Al-jamaah barokah. Jamaah itu adalah berkah. Jadi itu sudah dapat berapa tuh berkahnya? Kalau kita mau menghitung dari perkumpulan seperti kita ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi ada manfaatnya, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semuanya. Manfaat untuk kita semuanya, kita semakin baik ya, rezeki kita juga semakin luas, umur kita juga panjang dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Dan diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, pertanyaan jangan yang susah-susah. Jangan ngetes ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Ya. sudah memberikan manfaat silaturahmi. Dan mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga silaturahmi ini tidak putus. Karena banyak sekali manfaat dari silaturahmi, seperti dikatakan Pak Ustadz, Ya. umur, Berkah ngumpul. memberikan barokah kepada kita semua. Amin. Semoga kita adalah salah satunya orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Untuk berapa orang nih Pak Ustadz? 1, 2, atau 3? Mungkin ada teman-teman yang mau langsung bertanya, baik itu di dalam materi atau di luar materi juga nggak apa-apa ya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Ya nih. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah kematian
Saya dengar ya atau mendengar dari ceramah itu bahwa kalau bila ada yang hijab, ya perempuan itu tidak boleh ikut akad Ini Bu Ita, ulang lagi. Assalamualaikum. Kebetulan kepala sekolah nih Pak. Assalamualaikum. Oh, kepala sekolahnya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah tentang kematian ya. Iya. Saya dengar dan saya dengar di ceramah itu bahwa bila ada orang yang meninggal, yang perempuan itu tidak boleh ikut serta dalam penguburan. Memang itu apakah benar dan hukumnya itu apa? Ikut di kubur. Tidak, maksudnya mengikuti. Oh, Ziarah kubur. Di kuburannya. Terus yang kedua katanya itu dengar juga di YouTube yang melihat kalau perempuan sholat itu rambut itu katanya tidak boleh Tidak. Tidak boleh diikat. Nah itu makanya saya terlakinya lebih pengen bertanya yang lebih benar-benar akurat dengan terima kasih. Ya. Yang pertama tentang ziarah kubur bagi wanita. Dulu Rasulullah pernah mengatakan ketika perempuan juga ziarah pada awal-awal ya, pada awal-awal keislaman itu, karena perempuan itu sering ketika kematian dari suaminya itu jerit-jeritan gitu, meratapi, sehingga Rasulullah SAW dulu melarang bagi perempuan untuk berziarah. Ada hadisnya itu, nahaitukum an ziaratil kubur ala pazuruha. Nah, lalu sekarang ini bolehlah untuk berziarah kubur. Itu pada perempuan ya, dan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, karena dulu mereka ketika sebelum masuk Islam itu suka ada yang menyembah, meminta-minta ke kuburan. Jadi bukan doa kepada Allah untuk mendoakan orang yang di dalam kuburan, tetapi meminta ke kuburan itu, wahai fulan, wahai kakekku yang ini, tolong berikanlah ini, berikanlah rezeki dan sebagainya. Itu mintanya itu kepada orang yang ada di dalam kuburan. Terus meratapi sampai habis-habisan keluar air mata yang nah, sehingga dilarang waktu itu ya. Kemudian setelah itu diperbolehkan. Ala fazuruha. Setelah itu diperbolehkan, silakan untuk berziarah kubur. Nah, melihat dari hadis tersebut sesuai dengan asbab wurudnya, maka kalau kita berziarah jangan sampai kita meminta kepada kuburan. Kita harus mendoakan dia, bukan meminta pada kuburan. Yang kedua, ya ibu-ibu, tapi biasanya ibu-ibu lebih sedih apa gimana ya? Perasaannya lebih kuat ya. Peka ketika ke kuburan sampai nangis-nangis itu yang dilarang ya. Yang dilarang ya seperti itu. Jadi kalau mendoakan aja seperti biasa gitu. Nah itu ya. Itu. Kemudian yang kedua tentang sholat yang diikat. Itu dapat dari mana? Oh di grup ya. Pak RT. Itu soalnya rambutnya isinya di berbaring, dikuncir, jadi dia gitu kali. Ini pakai mukena nggak? Kayaknya maksudnya Nggak ada sholatnya. Jadi kan katanya nggak boleh diikat. Kalau misalnya nggak boleh berarti kan kita rambut itu peluang. ya. Iya. Dan kan itu pakai jilbab aja sekarang. Diikatnya jangan di sini ya, jangan ngelangin waktu
waktu sujud. Ini kita di depan aja. Iya kan? Wah, gimana kadang. Ada. Jadi kan waktu sujud itu yang harus berada di atas tanah itu, ini jidat, jangan sampai terhalangi dengan anggota tubuh yang lain atau sesuatu yang nempel di tubuh kita. Seperti kopiah nih, ketika sujud jangan ngalangin, jangan ngalangin ini nih jidat kening gitu ya. Tapi kalau ininya dipisahkan dari tubuh kita, kopiahnya dipakai untuk sujud, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh itu yang nempel ya, itu diantara ini Imam Syafi'i ya. Jadi nggak boleh benda yang nempel di dalam tubuh kita menghalangi sujud kita, anggota tubuh yang harus nempel di tanah. Kalau rambut yang diikat itu kan untuk supaya tidak berantakan kemana-mana dan sebagainya. Tidak ada larangan yang spesifik gitu untuk itu. Yang penting menutupi aurat dan suci. Kita sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Gitu ya. Jadi tidak ada larangan untuk digelung ataupun istilahnya diikat gitu. Tidak ada. Mungkin itu ya Bu. Yang lain mau nanya kok? Yang lain cowok senternya cowok kali mau ditanya. Ajar. Ajar. Enggak, tadi sebelum masuk belum ngomong dia mau nanya. Oh dia mau nanya. Jangan tentang suami ya, suaminya dari sini. Nih, Budia mau nanya. Budia mau nanya nih Budia. Kemudian perkara suami. Suami nanti aja itu. Ya. Saya suka pulang malam Pak Ya. Ustaz. Kalau saya terlalu baik kalau Ustaz Iya. Ini mengenai silaturahmi yang tadi Ustaz. Ini konteksnya itu memperpanjang umur silaturahmi itu yang silaturahmi yang bagaimana ya? Kan sekarang silaturahmi itu banyak nih. Dalam hal misalkan kalau kita diundang ulang tahun apakah itu juga sama gitu, karena itu bukan tidak Islami lah ya maksudnya ya Pak ya tidak Islami atau tidak dianjurkan dalam itu, tapi kan bentuknya silaturahmi juga tuh, mereka sekarang itu kan silaturahmi dalam bentuk ulang tahun kan, terus kemudian ada dalam bentuk kumpul ibu-ibu arisan gitu, itu memperpanjang umur juga nggak Kak Ustaz gitu. Karena jujur kan kadang-kadang malah terjadi banyak yang aneh-anehnya ya kalau kumpul gitu Pak Ustaz ya. Gitu aja sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ngelihat dari hadisnya, silaturahmi apapun itu akan menambah umur. Permasalahannya apakah tambah umur itu menjadi baik atau tidak gitu. Kan tadi orang yang paling bagus adalah yang panjang umurnya dan amalnya baik. Nah ini dia dipanjangkan umurnya tetapi amalnya tidak baik. Sayang kan kalau begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita bersilaturahmi untuk memanjangkan umur itu dalam kegiatan yang baik. Kalau kayak begini kan kegiatan yang baik. Kalau kumpulnya untuk joget-joget, telanjang itu apa sih namanya? Tidak berpakaian lah. Berpakaian minim. Umurnya mungkin dipanjangkan. Tetapi dosanya juga ditambah kalau nggak insaf. Jadi tidak ada yang kita bisa ambil kalau begitu kan. Ya. Hanya panjang umurnya saja tetapi dosanya malah bertambah.
Jadi malah tambah jelek menurut saya gitu. Derajat kemanusiaan. Ada yang bilang, misalnya dia orangnya jelek gitu ya, Nah. tapi ditanyakan umurnya biar dia tobat gitu. Bener nggak itu? Nah itu istidraj namanya kalau gitu. Maksudnya tabiatnya gitu, makanya ditanyakan umurnya biar dianya tobat. Gitu. Ya. Oh, yang begitu-gitu panjang umurnya. Itu dalam pembahasan Allah memberikan rahmat kepada manusia itu gitu. Di antaranya sampai kepada orang yang suka berbuat dosa pun Allah memberikan rahmat yang berupa istidraj. Ya, istidraj. Istidraj itu sesuatu yang enak, tetapi untuk apa, menunggu biar dia bisa tobat gitu. Tetapi ya, kebanyakannya yang diberikan istidraj itu nggak tobat-tobat gitu. Sayang kan ya, malah semakin menambah dosa aja kalau begitu. Istidraj. Pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang kafir, itu namanya istidraj. Kalau pertolongan kepada para rasul disebut mujizat, kepada para wali disebut karomat, kalau kepada orang beriman yang imannya kuat disebut maunat, kalau kepada orang yang jahat disebut istidraj. Itu sama-sama pertolongan, tapi hasilnya berbeda gitu. Hasilnya berbeda. Itu keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua gitu. Kepada semua ya. Wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah itu mencakup kepada setiap segala sesuatu. Sampai kuda pun, ini kata Rasulullah, dia kalau lari kemudian di depannya itu ada orang jatuh, yang naik kuda jatuh, itu kuda tidak pernah menginjak orang yang ada di bawah itu, yang jatuh itu, walaupun sedang perang. Yang perang kan banyak yang pada jatuh, itu kuda tidak pernah menginjak. Ini rahmat kata Allah, kata Rasulullah SAW, rahmat Allah yang diberikan kepada kuda. Nah itu ya. Udah tadi ya. Oh sudah. Oh iya. Jawab. Ini. Bisa lah. Waalaikumsalam. Ini kan lagi happening itu seperti Cina yang di Cirebon. Oh, Sebelum 7 hari. Ya sebelum 7 hari. mendengar tapi secara detailnya nggak tahu ya. Secara detailnya. Oh iya. Tanya apa? Ya. Jadi pembunuhan. Iya betul. Baca sekilas doang. Udah pokoknya apa, dia seperti di kecelakaan dia sama pacarnya. Lalu ternyata dia dibunuh sama anggota geng motor. Temennya sama temennya. Semuanya nggak tahu, orang tuanya semuanya nggak tahu. Terus tiba-tiba dia masuk ke arwah namanya Linda. Oh, siapanya? Yang itu yang meninggal. Oh, yang meninggal. Dina. Iya. Nah, lalu saya itu Apa pertanyaannya? ya itu kan benar apa enggak Pak? Betul. Jadi udah Orang meninggal terus 7 hari kalau nguruk postal ada yang Iya. Betul. Iya, itu ternyata. Dan mengaku ya. Ngaku benar. Ya gitu aja. Ya.
Jadi pertanyaannya Lupa adalah, Ustaz menjawab coba. bener gak sih arwah orang meninggal bisa merasuki dalam 7 hari gitu? Mau dijawab? Bapak. Saya mah belum nonton, belum tahu Pak Ustaz saya mah. Udah antri dulu. Ya, waktu keponakan saya jatuh dari motor jam 2 malam, malam Lebaran, Idul Adha yang tahun lalu di mana seberang lapangan Banteng ya, lapangan Tangerang itu, Benteng, lapangan Benteng. Oh iya Banteng Jakarta ya, ini Benteng. Jatuh di situ malam jam 2 malam, kemudian meninggal. Itu paginya itu ada ibu-ibu yang apa ya, tiba-tiba saja pingsan, kemudian apa namanya, kesurupan gitu. Kesurupannya itu kesurupan ponakan itu gitu. Saya meninggalnya begini dan sebagainya. Seperti itu. Dia kayak masuk, dia kayak masuk ke dia gitu. Jadi apa namanya, perantara. Nah ini juga sama begitu kan, perantara. Begitu. Nah ini apakah benar roh dia atau bukan gitu kan? Itu mungkin yang sering pertanyaan itu. Dan itu sampai sekarang jawabannya belum ada yang pasti gitu ya. Karena apa? Ketika para orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bertanya tentang roh kepada Nabi Muhammad SAW, ya karena mereka mengira bahwa kalau yang namanya Nabi itu tahu tentang roh, gitu kan. Nabi itu tahu tentang roh. Maka Allah menurunkan ayat, ya, yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi, gitu kan. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang roh, katakan bahwa roh itu adalah amru rabbi. Amru rabbi, bukan khalqu rabbi ya. Bukan ciptaan Tuhanku, tetapi amru rabbi. Amrun itu apa ya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini proses penciptaan Allah dengan sistem amru gitu. Dan sistem amru ini tidak ada manusia yang bisa apa namanya, akal manusia terbatas. Jadi tidak ada yang manusia yang tahu apa itu amru ya. Ya kan? Maka roh itu adalah amru rabbi. Ciptaan yang menggunakan amr itu susah ya. Kita tidak bisa menjelaskannya. Karena ini di luar jangkauan pemikiran manusia kalau yang namanya amru itu. Ya. Itu. Jadi apakah itu benar atau tidak? Tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya. Itu. Ya, ada beberapa yang menafsirkan itu benar, itu rohnya orang itu. Tapi ada juga yang menafsirkan, tidak mungkin lah kalau orang sudah mati itu ya sudah kepada Tuhan gitu. Nah, tetapi itu korinnya gitu. Korinnya yang selalu dekat dengan dia sehingga bisa menirukan ungkapannya, suaranya, kemudian apa lagi ya kan. Kalau korin itu biasanya siapa pendamping itu, malaikat apa jin? Nah, jin itu bisa menyerupai apapun yang Allah Allah berikan kekuasaan sama dia gitu. Gitu. Walaupun tidak semuanya jin ya. Ya, kayak manusia ada yang bisa masuk ke alam jin, ada yang enggak gitu. Nah, ada yang bisa melihat jin, ada yang enggak. Ada yang pernah melihat jin, Pak? Hah? Ya. Ada Pak, ada Pak. Ada. Setiap hari suami saya ngerajin. Jindan Pak. Iya.
Ya, kalau pengalaman saya pernah ngelihat jin tapi ketika dulu masih anak-anak ya. Ketika masih anak-anak dulu sering ya. Kalau dulu kan waktu sekolah SD itu kelas 1 kelas 2 SD itu kalau piket yang namanya piket itu habis sholat subuh kan biasanya pagi-pagi masih gelap itu melihat banyak orang-orang manusia-manusia yang pada lari dari dahan ke dahan yang lain, orangnya hitam. Pernah juga melihat ada orang yang mau kesurupan di rumah, tapi itu jinnya itu sebelum masuk dia berdiri dulu di depan rumahnya. Saya melihatnya gitu, pas dia masuk tanpa membuka pintu masuk sampai di dalam baru kedengaran nangis dia kesurupan. Nah, tapi setelah saya besar, mungkin karena dosanya banyak ya. Jadi terhalang sama dosa itu tidak bisa melihat lagi. Ya, dulu masih anak-anak. Belum punya dosa, mungkin belum dicatat dosanya. Ya itu. Jadi begitu, Pak. Saya tidak bisa menjelaskan secara pasti apakah itu rohnya atau tidak, karena masalah roh itu masalah amru robbi. Gitu. Hanya Allah yang tahu. Lagi? Ya. Ada di kemarin dia wahana. Kocak. Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya, yang malu-malu masalah pribadi juga nggak apa-apa, mau curhat boleh. Curhat. Maksudnya, Pak. paling mungkin mau bertanya. Kita tahu aja ganteng ya, Sundanya ganteng. Ayo Burani mungkin mau bertanya, Burani. Ada mau? Oh udah. Ayo. Mangga mau bertanya. Enggak berganti ya, ketua OSIS-nya enggak berganti. Enggak, Pak. Dari dulu sampai sekarang Masih ketua tetap. OSIS kami beliau. Ini kalau gaji. Di sempanan 6 ya. Ya doa aja doa, langsung aja doa sama Allah. Jangan canda terus doa. Udah kalau gitu karena dia minta keberkahannya, ada baiknya sebelum kita menutupi acara ini kita tutup dengan doa. Dipersilakan mohon doanya Bapak Ustadz. Yang lain tuh doanya mah. Aja langsung, Pak. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Dan untuk keselamatan kita semuanya, keluarga kita, kesehatan kita, kerja kita, dan semuanya saja, rizki dan umur kita. Al-hadini wa likulli niyatin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa karimina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi anhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina
wa talamid wa asatina wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa khuluqan hasanan wa taufiqa li ta'ati wa fahman nabiyyin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an bila syu'batin wala masyaqqah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya. Alhamdulillah, sudah berakhir acara ini. Marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ya. Belum tahu.